Aku tidak tidur malam itu. Tidak bisa. Setelah semua rekaman yang muncul kembali, setelah kamera tua menayangkan wajahku sendiri dalam keadaan tak manusiawi. Aku sadar satu hal, mereka sedang menggandakanku, bukan hanya mengambil tubuhku, tapi menciptakan banyak versiku, lalu memilih mana yang paling cocok untuk mereka. Tapi, kalau begitu, kemana mereka buang versi yang gagal? Jam 2.58 dini hari. Aku mendengar suara, lemah, pelan, menangis, dari bawah kasurku sendiri. Aku mendekat, tak ada angin. Tak ada getaran, tapi tangisan itu tetap ada. Kadang berubah menjadi erangan. Kadang menjadi seperti bisikan, suaraku sendiri, tapi putus asa. Aku tengok ke bawah. Gelap, lalu kulihat sepasang tangan pucat muncul, mencengkeram sisi ranjang dari bawah. Jari-jari kurus itu bergerak pelan, lalu suara muncul, "Raka, jangan biarkan mereka menang. Aku kamu yang pertama yang gagal, berarti ada Raka lain. Masih hidup. Masih sadar." Versi lama. Versi sebelum aku. Atau versi yang aku ganti. Apakah aku pun akan dibuang ke bawah kasur ini suatu saat nanti? Gumamku bertanya-tanya. Tiba-tiba, bantal di tempat tidur bergerak sendiri. Aku melompat mundur. Kamera yang kusembunyikan di atas lemari menyala sendiri. Dan di layar, tampak dua sosok di kamar. Aku berdiri, aku lain merangkak keluar dari bawah kasur. Penuh luka dan darah kering di wajah. Lalu sosok itu berteriak, "Itu bukan kamu lagi, Raka. Jangan percaya wajah itu." Aku tak tahu mana yang asli. Tanganku gemetar, kepalaku pusing, suaraku mulai terbelah. Aku mendengar pikiranku berdiri di sekelilingku, tersenyum. "Bersiap. Waktumu hampir selesai. Gantian." Kupaksa tidur dengan kondisi lampu menyala dan semua kamera kututup paksa dengan kain. Tapi saat aku menutup mata, aku seperti masuk ke dalam kasur, dan aku melihat diriku sendiri sedang tidur di atasnya. Tangisan dari bawah kasur masih terdengar. Tapi sekarang, aku tahu asalnya. Tangisan itu dari dalam diriku sendiri. Aku bangun pagi itu dengan rasa kering di tenggorokan. Dan mata yang perih seperti habis terbuka semalaman. Padahal aku yakin, aku tertidur hanya 1 jam. Saat menyalakan laptop, koneksi internet sudah terhubung sendiri. Ada 1 jendela terbuka di browser, live stream pukul 6:06:06, isi streaming. Gambarnya gelap. Suara rusak, lalu muncul angka 1,284 penonton aktif. Dan yang membuat bulu kuduku berdiri, objek dalam video adalah kamarku, tempat tidurku. Diriku sendiri sedang tertidur di layar live sekarang. Siapa yang menyalakan siaran ini? Siapa yang nonton aku? Dan yang lebih mengerikan, kenapa mereka bisa melihat aku tidur? Padahal kameraku rusak semua. Gumamku bertanya-tanya, komentar di streaming. Wah, yang ini lebih nyata dari sebelumnya. 2, kapan ganti versi baru? 3, kepalanya mulai gerak. Ini part favorit gue. 4, ada bayangan tuh belakang dia, lihat. Dan di detik itu juga, aku melihat dari sudut layar, bayangan tinggi berdiri di belakang tubuhku yang sedang tertidur. Tepat di posisi lemari. Kupalingkan kepala ke lemari. Kosong, tapi
saat kutatap layar lagi. Bayangan itu kini menoleh, matanya merah. Menatap langsung ke arah kamera, lalu layar freeze. Aku cabut semua kabel modem, kumatikan semua perangkat, tapi ketika aku menoleh ke cermin, sudah ada komentar muncul di permukaannya. Siaran akan tetap berlanjut. Sekarang giliranmu untuk menonton versi berikutnya. Kau pikir kau tokoh utama, Raka? Kau cuma serial dengan 15 episode. Dan ini baru 12. Ucap suara dari cermin, nikmatilah sisa waktumu. Sebelum kami take over channel ini sepenuhnya. Handphoneku berdering. Nomor tidak dikenal. Saat kuangkat, suara berat di seberang berkata, "Kami suka performamu. Jangan ubah apapun." Malam ini, episode 13 akan tayang live, dan kamu akan sadar saat direkam. Aku lihat ke jendela, ada kamera tergantung di luar. Merahnya menyala. Menyorot ke dalam, malam ini, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, tapi pikiranku masih sadar sepenuhnya. Aku terjebak dalam tubuhku sendiri, menyaksikan semua dari balik mata yang bukan milikku lagi. Rasanya seperti menonton film yang kau bintangi, tapi sutradaranya adalah sesuatu yang tidak kau kenal. Pukul 2 live dimulai, laptopku hidup sendiri. Kamera menyala, dan aku, yang bukan aku, duduk tegak di kursi, mengenakan hoodie favoritku, tanganku bergerak sendiri. Mengatur kamera, mulutku bicara, menyapa penonton, dengan gaya yang tak pernah kulakukan. Halo semua, ini versi terbaru dari Raka. Terima kasih sudah menunggu episode 13. Malam ini, kalian akan melihat apa yang terjadi saat kesadaran tetap hidup, tapi tubuh tak bisa kabur. Komentar live mulai masuk. 1 Wih, versi ini lebih tenang. 2 Lihat tuh matanya, dia sadar. 3 Gue suka model kayak gini. Masih ngelawan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. 4 Jangan matiin streamingnya. Ini momen penting. Di dalam kepalaku, aku berteriak, tapi tak ada suara keluar. Hanya senyum tipis yang tertempel di wajahku. Senyum yang ku benci. Senyum yang bukan milikku. Tanganku mengambil cutter dari meja, bukan untuk melukai, tapi untuk menulis di kulit perutku. Live version, tolong hentikan ini. Siapa kalian? Kenapa aku? Kenapa harus aku yang ditonton? Berapa banyak dari kami yang sudah kalian tayangkan? Tanyaku berteriak, tiba-tiba kamera bergeser, dan di layar laptop muncul 4 jendela kecil, masing-masing menunjukkan kamar berbeda, dan masing-masing menampilkan aku, 4 versi diriku. Semua bergerak, tertawa, menangis, menyayat diri, tapi semuanya disiarkan langsung, dan semuanya sadar. Layar menjadi gelap, komentar berhenti. Suaraku akhirnya keluar, pelan, dalam rekaman live itu. Kalau kamu bisa melihat ini, kamu penontonnya, dan kamu selanjutnya. Setelah siaran malam itu, aku sadar, aku bukan satu-satunya korban, tapi juga bukan satu-satunya pelaku. Karena ternyata, siapapun yang pernah menonton tayangannya, bahkan sekali saja, sudah tercatat, dan nama mereka tersimpan. Pukul 3.33 file baru muncul sendiri di laptop, viewer_log HTML, ku buka file itu. Tercantum nama-nama ribuan, ada tanggal, jam, bahkan lokasi perangkat, dan paling atas,
tercantum dengan huruf merah. Selamat datang, Raka. Kamu penonton ke-999. Tapi juga tayang ke-1. Aku scroll ke bawah, semua IP, kota, sistem operasi benar. Valid. Terlacak. Dan di bawah tiap nama, ada tulisan. Mengamati, dalam proses konversi, sudah tayang. Aku menatap deretan nama yang terus bertambah, dan nama terakhir di daftar itu. Hasil siaran selanjutnya. Status, menunggu aktivasi kamera. Apa maksudnya mereka yang menonton juga akan masuk ke siaran? Berarti, saat aku menonton ulang video Andra, aku juga diambil. Dan sekarang, aku juga akan jadi jendela untuk mereka masuk ke orang lain. Gumamku bertanya, laptop mati sendiri. Tapi tak lama, layar kamarku menyala. Proyektor entah dari mana, muncul di langit-langit, dan menampilkan wajah asing, seorang perempuan. Duduk. Bingung. Dia tidak tahu sedang direkam. Seperti aku, dulu, lalu muncul teks di layar besar. Selamat datang, viewer 1000. Kami sudah menontonmu. Aku melihat ke arah kamera tua di atas lemari. Kali ini, lensanya bukan lagi gelap, tapi terbuka. Hidup. Dan bukan menyorotku, tapi menyorot keluar jendela kamar, ke suatu tempat lain, ke penonton yang sedang menonton ini sekarang. Aku pikir aku satu-satunya yang melawan. Ternyata tidak, aku hanyalah tayangan kesekian. Satu dari ribuan siaran yang mereka putar untuk satu tujuan, untuk menyebarkan, dan penyebaran itu tidak butuh kamera lagi. Cukup tatapan. Cukup perhatian. Cukup kamu membaca ini. Pukul 4.04 lampu mati. Seluruh kamar gelap gulita, tapi layar laptop menyala sendiri, kembali menampilkan jendela streaming. Live, viewer 1000 connected, dan entah bagaimana, aku bisa melihat kamu. Kamu yang sedang menatap layar ini. Membaca ini di layar, wajahmu muncul samar, dari webcam yang tidak kamu sadari menyala. Di balik bayanganmu, ada siluet lain, perlahan-lahan mendekat dari belakang. Kau menonton karena penasaran. Kau membaca karena tertarik. Dan itu sudah cukup. Mereka tidak butuh banyak. Cukup satu jendela baru. Dan kini, kamu jadi mereka berikutnya. Ujar, suaraku terdengar di siaran, tanganku tak bergerak lagi, tubuhku terasa ringan, lalu aku berdiri. Tanpa perintah, menatap langsung ke kamera dan berkata, terima kasih sudah menonton semua episode ini. Tapi serial ini tidak pernah selesai. Karena kamu adalah episode berikutnya. Akhir tayangan. Semua layar di kamar menjadi hitam, tapi di dalam keheningan, suara-suara mulai terdengar. Viewer 1001 tersambung. Siaran berikutnya dalam 13 menit. Streaming akan otomatis dimulai. Kamera Anda aktif. Ending. Satu kalimat terakhir muncul di layar laptop Raka. Tutup layar jika kamu berani. Tapi kami sudah ada di sisi pantulan matamu. Serial tamat, tapi siaran tidak pernah benar-benar selesai. Catatan, jika kamu membaca sampai akhir, dan merasa seolah-olah sedang diperhatikan sekarang, mungkin kamu memang sedang disiarkan, dan cerita pun tamat.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.